Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, pada tahun 2023 kemarin sempat viral di berita-berita online yang menceritakan, yang mengabarkan kepada kita tentang kisah seorang murtadin perempuan. Dia menceritakan kisah murtadnya. Ketika dia umroh, dia menyaksikan penampakan Yesus yang duduk di atas Ka'bah. Nah, teman-teman, salah satu berita online yang mengabarkannya yakni dari website kilat.com. Viral kisah spiritual penyanyi Nur Afni Oktavia murtad usai lihat Yesus di atas Ka'bah saat umroh. Oke teman-teman, sebelum kita saksikan video pengakuannya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Perempuan ini teman-teman mengkisahkan di dalam videonya ketika dia sedang sholat menghadap ke Ka'bah, ketika dia sedang umroh, ketika dia membaca surah Al-Fatihah, Ihdinas Siratal Mustaqim. Dia bergetar teman-teman. Dia tidak kuat lagi. Akhirnya dia langsung terjatuh, bersimpuh, dan langsung bersujud teman-teman. Dikarenakan menurut dia merasakan kehadiran Tuhan Yesus menurut dia, yang sedang duduk di atas Ka'bah. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak videonya. Ihdinas Siratal Mustaqim, yang artinya tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Itu saya sudah nggak bisa lagi berdiri karena hadirat Tuhan saya rasakan. Saya seperti diguyur angin yang dingin dan saya tidak kuat berdiri, dan bukan bahasa itu lagi yang keluar dari mulut saya tapi bahasa roh. Lalu teman-teman, dia menceritakan dia tidak kuat lagi berdiri, lalu dia tidak sanggup lagi meneruskan bacaannya. Yang keluar dari tubuhnya hanyalah bahasa ruh. Saya tidak tahu maksudnya apa. Apa yang dimaksud dengan bahasa ruh menurut perempuan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya berlutut. Oke, berlutut. Saya berlutut. Saya terus berbahasa roh. Dan saya merasakan hadirat Elohim itu. Tuhan yang maha hadir itu. Dia hadir di situ. Saya tidak kuat berdiri lagi. Lalu saya berlutut dan terus di dalam hadiratnya. Di situ saya seperti melihat, padahal saya sujud. Mata, muka, kepala saya sujud. Dia merasa melihat teman-teman, tapi posisinya sedang sujud. Posisinya sedang sujud menghadap ke Ka'bah, tapi katanya dia melihat ada Yesus sedang duduk di atas Ka'bah. Bagaimana ceritanya? Dia sedang sujud. Mungkin yang dia maksud di sini teman-teman adalah penglihatan batinnya. Secara batin dia menyaksikan penampakan Yesus yang sedang duduk di atas Ka'bah. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Melihat ke Ka'bah. Saya diberi vision itu namanya. Ternyata itu baru saya tahu itu penglihatan. Penglihatan. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Cahayanya luar biasa. Inilah pengakuan dari seorang murtadin ini teman-teman. Saya sangat yakin teman-teman, bagi seorang muslim yang benar-benar taat kepada Allah, yang benar-benar mengakui Allah adalah Rabb-Nya, Nabi Muhammad adalah utusannya, pasti dia ketika melihat penampakan, dia akan meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca kalimah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau membaca doa A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena kita tahu teman-teman, di dalam Islam, jin memiliki kemampuan bertasyakul, mampu mewujudkan dirinya, menampakkan dirinya kepada manusia. Jadi jin itu teman-teman bisa menampakkan dirinya kepada manusia, bisa bertasyakul. Tapi teman-teman, jin tidak bisa menyerupai wajah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya teman-teman, perempuan ini tahu dari mana wajah Yesus itu? Dari mana dia mengetahui yang dia lihat itu adalah Yesus? Dari mana? Teman-teman, yang kita saksikan di film-film wajah Yesus, gambar Yesus, itu bukanlah wajah Yesus. Itu adalah wajah yang dibayangkan oleh para penyembahnya. Lalu dilukislah seolah-olah seperti inilah wajah Yesus teman-teman. Siapa yang tahu seperti apa wajah Yesus yang sebenarnya? Berapa abad kita terpisah dengan Yesus ini? Subhanallah. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi videonya. Dia membuka tangannya lebar dengan coba putih, cahayanya memantul ke lubang tangannya. Itu sedang lubang paku di tangannya Yeshua HaMashiach adalah di sini. Dia
menyaksikan Yesus itu teman-teman bercahaya menggunakan jubah putih. Dan dari pengakuan perempuan ini, dia menyaksikan ada lubang paku di tangannya. Oke, jadi menurut dia, yang dia saksikan itu adalah Tuhan Yesus menurut dia. Oke, kita simak lagi teman-teman. Di sini, dulu saya pikir di sini. Ternyata yang saya lihat, cahaya itu menembus ke lubang paku di tangan Yesus itu ada di sini. Saya nggak kuat lagi, terus berdoa di dalam roh. Saya berdoa terus di dalam roh. Sampai akhirnya selesai. Dia sampai menangis terisak-isak ketika menceritakan kisah ini teman-teman. Singkat cerita, kakak saya melihat. Singkat cerita, kenapa ini orang lagi berdiri, dia udah sujud. Tidak bisa bicara. Kata saya diliputi oleh hadirat Tuhan. Sampai di hotel baru, saya terus berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus Hamasya, tunjukkan apa artinya itu penglihatan saya. Sampai di hotel, dia berdoa kepada Tuhan. Tapi teman-teman, yang anehnya, dia belum murtad nih. Dia sampai di hotel, dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Padahal dia masih Islam. Ini kan suatu hal yang menurut saya tidak logis, kisah yang dia ceritakan ini teman-teman. Dia belum murtad, dia belum menganut agama Kristen. Dia masih beragama Islam. Sepulang dia umroh, dia singgah di hotelnya teman-teman, lalu dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Ini bagaimana ceritanya? Oke, kita lanjutkan lagi. Tuhan hadir di atas Ka'bah. Tuhan itu hidup, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan, yang saya butuhkan. Dia menjawab, dia memberikan saya pengertian. Roh Kudus memberikan pengertian. Arti dari hadirnya dia, yang saya lihat di atas Ka'bah itu satu, kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Kemanapun engkau pergi, aku akan menyertaimu. Menurut dia didatangi oleh Roh Kudus. Lalu Roh Kudus ini teman-teman menjelaskan kepada perempuan ini tentang arti dari penglihatannya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan kedua artinya hadirnya Yesus di atas Ka'bah. Aku pun mengasihi mereka yang sujud. Wah. Jadi yang kedua teman-teman, artinya adalah aku, kata Yesus ini teman-teman, aku juga mengasihi setiap mereka yang sujud. Artinya, menurut perempuan ini, Yesus ini mengasihi semua umat Islam yang sedang sujud menghadap ke Ka'bah. Kebanyakan dari kisah-kisah murtadin yang kita dengar, teman-teman, selalu kisahnya seperti ini. Banyak kisah halunya, teman-teman. Kalau tidak dia menceritakan kisah halu, pasti karena pernikahan. Atau karena faktor ekonomi. Kebanyakan demikian, teman-teman. Jika kita bandingkan dengan kisah para mu'alaf, orang-orang yang pindah dari agama Kristen masuk ke dalam agama Islam, itu kebanyakan adalah orang-orang pintar. Mereka yang sudah mengkaji kitabnya, mereka yang benar-benar ingin mencari kebenaran. Akhirnya kitab mereka sendirilah yang mengantarkannya kepada Islam ini. Kalau kita lihat profil singkat dari perempuan ini, teman-teman. Perempuan ini bernama Nur Afni Oktavia. Dia ini adalah seorang penyanyi legendaris, kelahiran kota Medan, lahir pada tanggal 27 Oktober 1965. Selain penyanyi, dia juga dikenal sebagai bintang akting tahun 1970 sampai tahun 1980-an. Artinya teman-teman, perempuan ini adalah seorang aktor, seorang pemain sinetron teman-teman. Salah satu nikmat yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah nikmat Islam teman-teman. Kita sangat bersyukur sekali, kita lahir dalam keadaan Islam. Kita hidup di dalam Islam. Dan kita semua teman-teman pasti sangat berharap sekali di saat kematian kita, kita mati di dalam Islam. Hidup dan mati di dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke teman-teman, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين من اشتراه ما له في الآن
Allah. في السلم